Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting MikroTik Rotorbird atau RB 941-2ND. Di sini file-filenya sudah saya persiapkan. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah aplikasi Winbox. Winbox yang saya gunakan ini versinya 319 karena hanya versi 319 ke atas yang bisa mengkonfigurasi MikroTik RB 941 atau MikroTik yang berbasis dengan Rotorbird ya, bukan MikroTik yang kita install. Atau bisa kita pakai Winbox versi 3 lainnya. Yang penting jangan versi 3 ke bawah. Oke, ini tampilan pertama. Ketika kalian membuka aplikasi Winbox, saya sudah persiapkan di sini. Ini ada Winbox di desktop. Ini tampilan pertama ketika kalian masuk ke Winbox itu ini. Yang pertama kalian harus lakukan, apakah komputer kalian tersambung dengan MikroTik atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Jika ada address, pastikan ini sudah dipastikan ya bahwa PC kalian itu terkoneksi ke MikroTik. Jika ini tidak ada dua kemungkinan. Yang pertama, MikroTik masih belum nyala. Yang kedua, komputer sedang membaca IP dari MikroTik tersebut. Komputernya, IP-nya itu lagi dibaca oleh komputer ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal double klik ya. Tinggal double klik di sini atau bisa di sini juga. Ini nanti IP address akan kita rubah. Ini masih default, masih sama sekali belum kita konfigurasi. Nah, untuk pertama kali login itu udah admin dan passwordnya itu kosong ya. Nanti kita belajar bagaimana cara membuat password. Login itu admin, setelah itu passwordnya itu dikosongkan dan kalian klik connect. Ini keep password udah ya di checklist, jangan sampai tidak di checklist. Biar nanti kita mudah ketika keluar dan masuk lagi itu nggak usah kita ketik atau tulis apapun. Lalu kita pilih connect, tunggu sampai masuk. Oke, dan selamat datang di MikroTik RB 941. Ini akan kita konfigurasi itu semuanya ada di sini. Nah, kita lihat di interface-nya apakah sudah terkoneksi. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa ether yang ada di sini. Apa itu ether? Ether itu yang tersambung ke MikroTik atau kalau bahasa kita tuh apa ya? Yang antara komputer dengan hub itu ada colokannya. Nah, itu ether itu ya seperti itu. Ini yang kita gunakan itu adalah ether 1. Ether 1 itu khusus MikroTik khususkan untuk internet. Dan ether 2 itu bisa kalian gunakan untuk lokal atau nanti yang akan terhubung ke hub atau switch, atau juga bisa langsung ke komputernya, atau bisa juga langsung ke access point ya. Terus untuk ether 3 sama ether 4, jika misalkan kalian ingin mengkonfigurasi sebuah jaringan menggunakan lebih dari satu hub atau 2 hub, atau mungkin kalian bisa pakai 2 access point. Nah, kalian bisa menggunakan ether 3 sama ether 4. Tapi karena saya hanya menggunakan satu ether, jadi cuman ether 2-nya aja. Sebenarnya ini bisa dipindah ya. Yang nggak bisa dipindah itu ether 1 karena ether 1 itu khusus untuk internet.
Kalau misalkan Ether 2 itu bisa kalian gunakan Ether 2, Ether 3, Ether 4. Kalian terserah mau konfigurasinya di mana. Yang penting si Ethernet ini terkoneksi ke komputer atau hub yang akan kalian konfigurasi nanti. Oke, yang pertama untuk mempermudah konfigurasi, kita double klik dulu di Ether 1 untuk kita memberikan ID ether1.internet karena ini khusus ke internet. Lalu apply dan oke. Lalu lakukan hal yang sama di Ether 2. Ether 2.local. Lalu apply dan oke. Setelah itu setelah kalian koneksi seperti ini, nah yang pertama harus kalian lihat MikroTik sementara ini masih belum punya IP, jadi masih belum bisa terkoneksi ke modem yang kita gunakan ya. Ethernet 1 itu nanti terkoneksi ke internet atau modem IndiHome yang kita pakai di sekolah. Jadi untuk Ether 1 nanti dia terkoneksi ke internet, dan Ether 2-nya yang terkoneksi ke hub atau komputer kita yang sedang kita konfigurasi. Ya, yang pertama ini masih belum bisa terkoneksi. Cara mengeceknya gimana? Kalian masuk ke new terminal. Setelah itu coba ping ke IP address modem. IP addressnya itu 192.168. Ini pakai titik ya, jangan sampai salah. 192.168. Kelihatan. 192.168 lalu 100 dan 1. Oke. Jika statusnya no root, berarti MikroTik sementara masih belum punya IP. Jika misalkan MikroTik sudah punya IP, nanti yang terisi hanya size, TTL sama time. No root. Statusnya tidak no root. Untuk menghentikan ini, kalian tekan Ctrl C. Ya. Oke, tekan Ctrl C dan keluar. Nah, caranya gimana untuk supaya MikroTik ini bisa terkoneksi atau terhubung atau memiliki IP address yang sama dengan modem IndiHome. Yang pertama kalian masuk ke IP, lalu pilih address. Ini masih kosong. Ini saya simpan di sini supaya nanti jangan kalian tutup karena nanti ini akan kalian butuhkan. Nah, yang pertama kalian bikin addressnya itu untuk MikroTik. Kalian kasih address untuk RB-nya. Kita masukkan 192.168.100. Nah, untuk IP MikroTik, saya pengen IP-nya itu dikasih 100 ke atas supaya tidak terganggu dengan koneksi yang lain ya. Karena ketika misalkan ada bentrok IP, si MikroTik ini nggak bakalan pernah terkoneksi ke internet karena dia nggak bisa kita bikin di sininya itu tidak auto, tidak otomatis, tidak dynamic tapi statik. Jadi pastikan kalian bikin 100 karena kalau misalkan yang masuk ke modemnya langsung itu tidak statik, tidak statik ya, itu otomatis. Jadi berapapun nanti yang masuk itu pasti mengganggu IP. Jadi pastikan kalian masukkan IP-nya itu 100.100 dan /24. Jangan lupa interface-nya juga dirubah karena kita ingin merubah Ethernet 1 di internet. Jadi kalian pilih Ether 1 internet lalu apply. Nah, kenapa saya tadi bilang interface harus kalian ganti di sini supaya ini memudahkan kalian ya. Ini memudahkan kalian. Oke. Tadi ketutup. Ini siap. Ini udah 100.1 internet 1 internet dan play. Udah otomatis. Oke. Ini sudah masuk. Nah, untuk memastikan juga nanti kita bikin address itu ada dua. Yang pertama address untuk internet dan yang kedua
kedua address yang masuk ke klien atau hub. Jadi nanti kalian juga memberikan IP address ke mereka. Ini juga dikasih not biar enak, biar kalian nanti tidak ribet. Ini sudah kita kasih IP mikrotiknya. Coba kita cek lagi dengan cara ping 192.168.100.1. Nah, ini udah masuk. Sementara ini sudah masuk ke mikrotik, sudah punya IP address. Hanya mikrotik masih belum bisa terkoneksi ke internet, jadi hanya memiliki IP address saja. Caranya untuk mengeceknya itu coba kita ping ke google.co.id. Nah, itu masih belum masuk ya. Ini masih MAC address dan require itu masih belum terut. Caranya gimana supaya bisa terkoneksi? Kita simpan aja di sini dulu. Ini addressnya kita udah buat. Yang pertama itu kalian masuk ke route. Ya, ini jangan diganggu buat. Kalian pilih tambah, langsung ke gateway. Ya, ini sama kayak kalian memasukkan di jaringan lokal, seperti kalian menambahkan di di jaringan lokal seperti Windows 7 sama mungkin yang berbasis Windows. Nah, untuk menambahkan IP itu kan ada ya, ada IP address, ada subnet mask sama default gateway. Hanya bedanya kalau di mikrotik kalian menginputnya itu di beda tempat ya. Caranya gimana? Gateway-nya kalian masukkan 192.168.100.1. Ini gateway dari modem ya. Kalau misalkan gateway modemnya itu 192.168.1.1 berarti itu yang kalian gunakan. Sementara modem yang kita gunakan di sini itu 100.1. Lalu apply kalau misalkan sudah ya. Kalau misalkan penjelasan saya kecepatan, tolong di pause atau diulangi. Oke. Apply. Ini sudah, kalau misalkan tulisannya reachable, berarti kalian berhasil. Ini masuk, sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya adalah DNS. Ini masih belum bisa terkoneksi ya, sorry. Selanjutnya DNS. Nah, di sini kalian checklist allow remote request. Setelah itu klik di server dan masukkan 192 samakan dengan tadi 168.100.1. Lalu apply dan oke. Kita coba lagi, harusnya sudah bisa terkoneksi. google.co.id. Sudah bisa masuk ya. Nah, ini sudah mulai setengah perjalanan di dasar ya. Di konfigurasi dasar mikrotik. Ini sudah setengah perjalanan. Untuk menghentikannya juga sama, kalian Ctrl C. Sorry. Oke, lalu di close. Ini sudah sementara. Nah, sementara ini udah. Tinggal gimana caranya klien atau klien yang terhubung ke mikrotik atau ke hub bisa menggunakan akses internet yang ada di mikrotik. Ya, ini kan sementara yang masih bisa connect itu hanya mikrotiknya saja, sementara kliennya masih belum bisa. Kita coba. Ini komputernya masih belum bisa terkoneksi ke internet loh, kan? Jadi masih belum kita share internetnya. Caranya seperti apa? Sama, pertama itu kalian harus membuat IP address-nya dulu. Ini kenapa saya tadi bilang jangan sampai ditutup biar memudahkan kalian. Address ya, masuk ke IP, lalu address, masuk address list, lalu tambah. Kalian masukkan IP-nya, IP untuk komputer, untuk klien yang terhubung ke mikrotik. Kalian pilih 192.168.0. Ya, ingat IP address di sini jangan 1.1 karena saya sudah mencobanya dan itu tidak bisa. Ya, jadi kalian pilih 0 atau 2 ke atas, silahkan bebas. Misalkan 192.168.10.1 misalkan. Itu bisa. Kalau misalkan kalian pilih 192.168.10.1
.1.1 itu nggak bisa. Itu nggak bakalan pernah connect. /24. Lalu WLAN-nya kita pilih ke lokal karena ini yang terkoneksi ke MikroTik. Ya, MikroTik yang terkoneksi ke hub atau ke klien. Pilih lokal, lalu apply dan oke. Nah, ini sesi pertama sama, yang ini juga dikasih keterangan lokal. Oke, ini udah. Selanjutnya kita setting firewall. Ya, firewall di NAT. NAT-nya ini harus kita tambah. Itu masuk ke IP ya, yang tadi, terus firewall, lalu pilih NAT. Lalu tambah. Pertama ini kayak gini, di general ini udah jangan dirubah-rubah, masuk langsung ke action. Masuk ke action. Ini actionnya masquerade. Setelah itu di apply dan oke. Nih, pertama udah. Terus selanjutnya kalian bikin IP pool. IP pool itu untuk apa, Pak? Untuk jika misalkan yang terkoneksi ke MikroTik atau MikroTik yang terkoneksi ke hub itu menggunakan lebih dari satu komputer dan kalian tidak ingin ribet memberikan IP ke mereka, ke klien. Misalkan ada 10 klien dan kalian ingin, saya nggak mau masukin satu-satu, kalian pengen otomatis diobtenkan. Nah, itu masuknya ke pool. Ini poolnya kasih lokal dan kita kasih IP lainnya 192.168.0. Nah, kalian pengen bikinnya dari berapa? Misalkan saya pengen bikinnya itu IP-nya itu dari angka 11 sampai pakai strip ya, sampai 192.168.0.10. Jadi kebalik. .0.20 karena ada 20 komputer misalkan. Ada 10 komputer. Jadi range IP-nya itu dari 11 sampai 20. Atau misalkan kalian punya 100 komputer atau 200 komputer, bisa kalian masukkan sampai 200 atau 254. Ya, oke. Saya sementara pakai sampai 20 aja. Lalu di apply dan oke. Oke, IP pool sudah dibuat. Selanjutnya masuk ke DHCP server. Di sini kalian masuk dulu ke network, lalu tambah dan kalian masukkan address yang tadi ini. Nah, ini addressnya itu masukannya yang lokal. Yang pertama addressnya itu masukin yang ini, yang 192.168 yang network ya. Samain 192.168.0.0/24. Gateway-nya masukin yang ini. 168.0.1, netmasknya 24 dan DNS servernya 192.0.1 sama ini. Lalu apply dan oke. Setelah itu ini sudah dibuat, lalu masuk ke DHCP server, langsung klik tambah, interface-nya pilih lokal, list time-nya misalkan komputer kalian ingin berubah IP-nya setiap 10 menit sekali, berarti kalian masukkan 10 menit, atau setiap 60 menit sekali kalian masukkan 60. Address pool-nya pakai pool 1.local. Sudah ke sini, lalu checklist ini always broadcast sama add ARP. Jadi cuma 5 ini yang kalian konfigurasi, lalu apply dan oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, harusnya sudah terkoneksi ke internet. Coba kita cek dulu. Oke, sepertinya sudah masuk. Sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, oke. Sekarang sudah terkoneksi ke internet. Coba koneksikan apa ya? Atau kita buka yang lain. Nah, oke, sudah. Lalu oke. Nah, sementara itu yang bisa saya jelaskan untuk dasar konfigurasi. Karena nanti akan ada bagaimana cara kalian membuat hotspot,
terus bagaimana cara membuat blog situs, terus membuat user hotspot, membuat limit pada user hotspot, dan yang terakhir itu bypass. Bagaimana cara supaya bisa bypass. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tulis di atau berkomentar di website yang sudah kita buat khusus TKJ ya. Karena ini materinya juga khusus TKJ. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.